Yang keempat, kriteria ulama yang dijadikan tempat kita bertanya, yang tidak mencampur dirinya dengan pejabat-pejabat. Ini tafsir dari Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awad. Kenapa memang berkumpul dengan pejabat boleh, silaturahmi, perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka seharusnya dalam silaturahmi itu yang bangga saat berjumpa pejabat, yang bangga kalau dia dapat arahan, dapat nasihat dari ulama. Bukan ulama yang bangga dekat dengan pejabat. Sebab kalau ulama sudah bangga dekat dengan pejabat, lambat laun harga dirinya bakal diatur oleh pejabat. Pak Kiai mohon doa besok 2024. Saya minta gambar Kiai dipasang ya sama saya berdua. Kalau yang gak punya harga diri, alhamdulillah silahkan Pak, selagi gambar saya masih laku. Iya, ntar kalau udah gak laku, dipasang di mana juga orang udah gak suka. Jadi ada ulama, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jika ia sudah terlalu sering berhubungan dengan pejabat, keilmuannya, kemanfaatan ilmunya lambat laun akan hilang. Dulu dipanggilnya ulama, lama-lama bisa dipanggil kakek. Itu pesan dari leluhur, dari seorang cucunya Rasulullah, yang Rasulullah menyatakan kepribadian Habib Abdullah Al-Haddad itu sebagai Ka'batul Qasidin, kiblatnya para pencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma'an mubaraka wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyah mahmiyah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Bakri, segenap para orang tua, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh. Alhamdulillah melalui Ustadz Syihabuddin kembali kita bisa bertemu dan bermuajahah sekaligus menambah wawasan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, dalam keadaan sehat dan afiat. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin.
Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin la yaqbalullahu minha wahidatan bighairi qarniha. Ihdahuma qauluhu ta'ala ati'ullah wa ati'ur rasul faman ata Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. As-saniyatu qauluhu ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. As-salisatu qauluhu ta'ala anishkurli wa liwalidayka faman syakarallah wa lam yushkir liwalidayhi lam yuqbal minhu ila akhirih wallahu a'lam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Abdullah bin Abbas sebagai pencinta ilmu yang sering duduk di majelis, jika dengar ada kajian hadis, pemberi materi membaca waqala Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas. Kalau pemberi materi membaca waqala Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar. Pemberi materi membaca waqala Ibnu Amr, itu Amr bin As. Abdullah bin Amr, Amr bin As. Jadi dulu banyak sekali nama Abdullah yang kemampuan dalam mengumpulkan ilmu semuanya punya kelas-kelas yang istimewa. Maka namanya banyak dikenang dalam ilmu-ilmu. Apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas? Salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat perintah yang Allah Ta'ala turunkan, masing-masing 3 ayat perintah tersebut makrunatan bisalasin, ada pasangannya. Layak balullahu ta'ala, Allah tidak menerima jika ada hambanya mengamalkan 3 ayat perintah itu yang dia turunkan masing-masing ada pasangannya. Kita manusia jika hari raya kadang ada barang baru yang kita pakai, sendal baru, baju baru, sarung baru, peci baru, sajadah baru, serba baru. Andaikan itu sendal kita beli baru di daerah Cibaduyut. Mana Cibaduyut? Bandung. Harga 750.000. Begitu kita pakai sholat hari raya, hilang itu sendal kita, tapi sebelah. Karena baru, terasa sayang, akhirnya sebelah kita bawa pulang. Kita berikan saudara kita, ini saya kasih hadiah sendal baru dipakai hari ini, cuma hilang sebelah. Kira-kira saudara yang kita kasih mau apa enggak? Sebelah. Itu manusia, apalagi Allah.
yang sudah menurunkan 3 ayatnya masing-masing ada pasangan. Apa saja 3 ayat itu? Yang pertama, ihdaha qauluhu ta'ala atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Satu paket. Kalau cuma taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, enggak diterima. Ayat itu satu paket. Sebaliknya, hanya taat kepada Rasulullah tapi tidak taat kepada Allah juga tidak diterima. Paman atau Allah walam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, lam yuqbal minhu, tidak diterima ketaatannya kepada Allah. Karena yang menjembatani ibadah kita diterima oleh Allah karena petunjuk-petunjuknya Rasulullah. Tak jumpa dengan Rasulullah, tidak sezaman kita dengan Nabi, tapi ada pewaris-pewarisnya. Maka disuruh bertanya kita kalau tidak mengetahui tentang urusan agama. Pas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah olehmu kepada siapa? Ahlad dzikri. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah menafsirkan ahlad dzikri itu ulama ubillah wa bidinihi. Ulama yang dalam dakwahnya, dalam perjalanan hidupnya ia persembahkan semuanya karena Allah dengan kemampuan ilmu yang ia miliki. Itu a'immatal huda, ulama yang istiqomah, ulama yang lurus, ulama yang tidak mencampur adukan urusan agama, urusan akhirat dengan urusan dunia. Ulama ubillah wa bidini. Kriteria ulama yang untuk dijadikan kita tempat bertanya, satu ulama yang lurus, yang istiqomah. Yang kedua, al-amiluna bi ilmihi, yang mengamalkan dengan ilmu yang ia miliki. Al-amiluna bi ilmi, dia tahu apa yang ia miliki, warisan dari Rasulullah. Rasul meninggal tidak meninggalkan warisan harta, tapi meninggalkan warisan ilmu. Kalau warisan harta bakal habis. Ada orang tua di era tahun 70-an, dia punya sawah, dia punya tanah hektaran. Anak cuma 2. Sebanyak itu peninggalan harta berupa warisan dibagi 2. Karena dua-duanya anaknya laki-laki.
Rupanya nih dua anak mengikuti jejak orang tuanya. Hanya dia perbaiki urusan dunia. Sementara bekal agama kurang mendapatkan perhatian. Maka ketika warisan berupa harta diberikan kepada kedua anak itu, tidak bertahan lama, habis. Tapi jika ditinggalkan warisan ilmu, kemudian a'immatal huda sebagai pemilik ilmu ada di jalan yang lurus istiqomah, Allah akan beri ilmunya menjadi manfaat yang belum ia ketahui. Karena kemanfaatan ilmu yang dia amalkan itu, Allah akan beri pemahaman-pemahaman yang belum ia pelajari melalui seorang pembimbing, seorang guru. Jadi kriteria ulama untuk dijadikan tempat kita bertanya yang punya ilmu dan dia amalkan ilmunya. Yang ketiga, kriteria ulama untuk kita jadikan tempat bertanya yang tidak mencampur adukkan urusan agama dengan bisnis. Rupanya kucing mau ikut ngaji juga ya. Yang tidak mencampur adukan urusan agama dengan bisnis, dengan dunia. Kalau ada ulama seperti itu, aura keulamaannya lambat laun akan berkurang. Dulu sebelum ia banyak terlibat dengan urusan dunia, jika kita pandang, idza ru'u dzukirallah. Apabila kita pandang wajahnya, karena sinar air wudu itu membuat orang yang melihatnya jadi ingat kepada Allah. Tapi ketika sudah 50-50 urusan dunia dengan agama dijalani sama, maka sinar di wajah mulai berkurang, termakan oleh nur cahaya dunia. Maka kalau sudah begitu, kasihan, warisan ilmunya akan berkurang. Yang keempat, kriteria ulama yang dijadikan tempat kita bertanya, yang tidak mencampur dirinya dengan pejabat-pejabat. Ini tafsir dari Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kenapa memang? Berkumpul dengan pejabat boleh, silaturahmi, perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka seharusnya dalam silaturahmi itu yang bangga saat berjumpa pejabat, yang bangga kalau dia dapat arahan, dapat nasihat dari ulama. Bukan ulama yang bangga dekat dengan pejabat. Sebab kalau ulama sudah bangga dekat dengan pejabat, lambat laun harga dirinya bakal diatur oleh pejabat. Pak Kiai mohon doa besok 2024. Saya minta gambar Kiai dipasang ya sama saya berdua. Kalau yang gak punya harga diri, alhamdulillah silahkan Pak, selagi gambar saya masih laku. Iya, ntar kalau udah gak laku, dipasang di mana juga orang udah gak suka lihat. Jadi ada ulama, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jika ia sudah terlalu sering berhubungan dengan pejabat, keilmuannya, kemanfaatan ilmunya lambat laun akan hilang.
Dulu dipanggilnya ulama, lama-lama bisa dipanggil kakek. Tuh pesan dari leluhur, dari seorang cucunya Rasulullah, yang Rasulullah menyatakan kepribadian Habib Abdullah Al-Haddad itu sebagai Ka'batul Qasidin, kiblatnya para pencari ilmu. Maka di taklim yang mengkaji ilmu, referensi kitab Habib Abdullah berulang kali hatam, tapi nggak ada rasa jenuh, nggak ada rasa bosan. Orangnya sudah tiada, tapi karya-karyanya terus dinikmati. Waktu ia mengarang kitab dalam oretan di sebuah lembaran, ya Rob, jika saya mengarang kitab ini tidak ikhlas, maka hilangkan, lunturkan tinta ini. Begitu ia sudah tulis semua, dia ambil air segelas, dia tuang di tulisannya, tapi tinta itu tidak lentur, tidak luntur. Tanda keikhlasannya. Kalau saya ikhlas, pertahankan karya saya ya Rob. Kalau saya tidak ikhlas, saya niat ini bisa diperjualbelikan, bisa diperbanyak, maka lunturkan karya-karya saya. Sampai sekarang, dari dulu warnanya kuning sampai orang sebut kitab kuning. Nggak ada disebut kitab merah. Kalau kitab merah nanti ada gambarnya. Kitab kuning. Atiullah wa atiur Rasul, taatlah kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Paman ata Allah wa lam yuti'ir Rasul lam yuqbal minhu. Jika ada orang hanya taat kepada Allah tapi tak taat kepada Rasulullah, lam yuqbal minhu, tidak diterima ketaatannya hanya kepada Allah, karena ayat itu satu paket. Kehadiran kita subuh ini di Al-Bakri ini perintah Allah dan perintah Rasulullah. Sebagai hambanya kita diperintah untuk melaksanakan kewajiban. Ad-dimab taradu alaika takun a'badan nas. Laksanakan kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan, niscaya engkau menjadi manusia yang baik. Perintah Rasulullah dan perintah Allah. Allah perintahkan kita melaksanakan kewajiban ibadah sholat. Bagaimana sholat? Allah tidak jelaskan ada ruku, ada sujud. Bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya? Iza atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis sholah hafizakallah kama hafiztani. Jika orang ibadah sholat, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, ibadah sholat itu akan berkomentar. Semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga aku. Aturan-aturan ibadah sholat kita disuruh sempurna ruku. Bagaimana ruku yang sempurna Allah tidak jelaskan, tetapi ada Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sembayanglah kamu sebagaimana aku sembayang. Enggak jumpa kita dengan beliau, tidak sezaman kita dengan sahabat. Maka ada periode tabi'in, ada periode tabi'in, ada periode solihin,
ila yaumina hadza, sampai dengan hari ini kita ngaji dengan ulama, diajarkan bagaimana sholat yang sempurna, ruku yang sempurna, punggung kita itu rata, ukuran rata sebagai tanda rata punggung saat ruku. Disuruh letakkan gelas yang berisikan air. Jika tidak tumpah itu gelas yang berisikan air saat kita ruku, tidak tumpah, maka itu ruku yang sempurna. Berkembang Pak Guru bagi seseorang yang bermasalah dengan penyakit apa yang kejepit di sini? Nggak bisa sempurna ruku. Orang yang seperti itu dibenarkan oleh syariah, oleh aturan agama. Kalau dia tidak bisa sempurna ruku, cukup sekedar isyarat ada gerakan yang berbeda saat ia berdiri. Saraf kejepit, kata dokter ahli tulang, disuruh sering berenang. Salah satu di antara yang bisa memperbaiki saraf kejepit seseorang, obatnya sering berenang. Pak Ustadz, saya rumah nggak ada kolam renang, sono ada di Bulungan. Sekarang udah banyak di mana-mana kolam renang untuk terapi saraf kejepit. Saya pernah disarankan dokter untuk banyak berenang, cuman nggak bisa berenang, disuruh berendam aja. Belum sempat menyiapkan diri untuk turun berendam, udah banyak orang yang kenal. Pak Kiai, selfie dulu, selfie. Kapan berenangnya gue diajak selfie? Ya Allah. Akhirnya ada punya kenalan di Kelapa Gading. Rumahnya itu belum terjual, kolam renangnya udah siap pakai. Jadi saya 3 bulan terapi renang untuk memperbaiki saraf kejepit. Alhamdulillah. Bisa lagi sempurna. Memang sakitnya luar biasa yang namanya saraf kejepit. As-saniyatu, yang kedua, qauluhu ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah, satu paket. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Yang kedua ayat yang satu paket, kata Abdullah bin Abbas, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau orang hanya rajin mendirikan sholat, rajin berjamaah, rajin tahajud, rajin iktikaf, tetapi wa atuz zakahnya enggak, tidak menginfakkan harta yang ia miliki, hanya rajin ibadah tapi tidak punya kepekaan sosial terhadap orang lain. Jika ada orang terlelap dalam tidur, rajin ibadah tapi sebelah rumahnya nggak bisa tidur karena kelaparan, itu tetangga yang rajin sholat tapi punya tetangga nggak bisa tidur karena kelaparan, sholatnya nggak diterima. Aqimus sholah wa atuz zakah. Orang yang banyak harta tapi tidak punya kepedulian diancam oleh Allah. Walladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Orang yang bakhil terhadap harta yang Allah beri kepadanya, dia mengatakan ini bukan dari Allah, ini hasil jerih payah saya, ini hasil peras keringat saya.
maka itu harta yang tidak dibelanjakan di jalan Allah, tidak dikeluarkan, maka itu harta Allah Ta'ala bakal ganti dengan sebuah rantai, yang rantainya itu bara api neraka, dikalungkan oleh Allah. Ya Allah, itulah keuntungan hadir kita di majelis ilmu. Ada tambahan wawasan ilmu pengetahuan. Jadi jika Allah beri kita harta yang lebih, bukan untuk kita makan semua, ada yang harus kita keluarkan. Jika kita tidak keluarkan, Allah Ta'ala akan ambil paksa supaya harta itu keluar. Bisa dengan musibah, bisa dengan biaya pengobatan yang besar karena penyakit. Itu cara Allah mengambil miliknya yang dititipkan kepada hambanya tapi tidak diberikan di jalannya. Maka aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Umat dari Nabi Sulaiman masih muda usianya, 29 tahun, belum 30. Nabi Sulaiman didatangi oleh Israel. Umatmu yang masih muda, khamsata ayyam yamut, 5 hari lagi bakal mati, kata Israel. Belum 30. Dan ini yang tidak bisa ditolak manusia, kematian itu. Kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa dipending, gak bisa ditunda. Ya Rob, hai Israel, ntar aja dah kalau udah pensiun. Belum pensiun. Belum umur 50. Punya jabatan lagi sedang enak-enaknya, mati. Ada menteri nggak kedengeran sakit, mati. Emang udah Allah Ta'ala tentukan. Gak usah nanya sama yang sebelah, siapa ya menteri yang mati nggak kedengeran sakit. Cahyokumolo nggak kedengeran sakit atau mati. Kita tahu dari media nggak kedengeran sakit. Sebagai manusia mah pasti punya keinginan untuk bisa melihat suasana di 2024. Apalagi dia sebagai menteri pasti pengen tahu keadaan. Tapi Allah sudah tentukan lain. Belum pensiun, masih bertugas. Karena sebagai sniper jitu, penembak jitu, akhirnya matinya dalam proses main tembak-tembakan. Tahu tembakannya beli di pasar Gembrong apa di mana tuh? Yang begitu tuh nggak bisa ditolak. Maka umatnya Nabi Musa ini didatangi oleh Israel, dikasih tahu Nabi Sulaiman, khamsata ayyam yamut, 5 hari lagi nih umatmu yang masih muda belum 30 bakal mati. 3 bulan nggak ketemu-ketemu tuh Nabi Sulaiman dengan umatnya. Kata Nabi Sulaiman, mungkin apa yang disampaikan Israel kabar itu benar. Aku udah 3 bulan nggak ketemu, mana tuh anak muda. 5 bulan baru ketemu. Terkejut Nabi Sulaiman, kata Israel 5 hari lagi mati. Kok ini aku jumpa, dilihat kakinya masih menyentuh bumi. Kalau udah tidak menyentuh kita khawatir juga. Ditanya, apa yang menyebabkan kamu hari ini masih ada? Kata anak muda, ya Nabi Allah, kenapa kau bertanya seperti itu? Aku dikasih tahu sama Israel 5 hari 3 bulan yang lalu kau sudah meninggal dunia. Apa yang menyebabkan kamu masih ada? Mungkin dalam perjalananku saat aku jumpa dengan sa'il, peminta-minta,
la yaruddus sa'il. Jangan sekali kita menolak peminta-minta jika ia ada di depan rumah kita. Karena Allah pilih untuk menguji kita itu melalui tukang minta-minta dalam pandangan kita. Tapi Allah kadang mengutus itu malaikat atau Nabi Khidir. Yang Allah Ta'ala ubah pandangan kita melihat sebagai peminta-minta. Padahal itu malaikat atau Nabi Khidir. Maka jangan dihardik, jangan ditolak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sekali kita menghardik, membentak, membenci, mengusir peminta-minta, karena Allah Ta'ala utus malaikat atau Nabi Khidir untuk harta yang ada pada diri kita bisa keluar. Itu anak muda yang kata Israel 5 hari lagi bakal meninggal, ternyata panjang usia, 3 bulan masih hidup. Ditanya, apa yang kau lakukan? Seingat aku hanya aku beri sedekah buat fakir miskin. Ketika aku jumpa di jalan, aku kasih dia 3 dirham. Fa'amarani Allahu, maka Allah perintahkan itu malaikat yang menyaksikan pemberian anak muda kepada peminta-minta untuk memintakan apa yang ia minta. Melalui peminta itu, semoga engkau panjang umur. Kan kita suka seperti itu tuh. Jika kita berikan peminta-minta, semoga panjang umur, semoga murah rezeki. Dipanjangkan umurnya sampai 3 tahun ke depan. Jadi 1 dinar Allah Ta'ala balas 1 tahun, 3 dinar berarti 3 tahun. Kalau kita beri itu peminta-minta depan rumah kita 1 juta, berapa tuh umur kita? Dibilang sama peminta, semoga panjang umur. Umur pendek, amal banyak, itu panjang umur. Bilangan usia sekian puluh tahun, melebihi kebiasaan antara 60-70, tapi amal soleh sedikit, itu pendek umur. Maka jika pengen pendek usia di mata Allah, panjang umur, perbanyak amal soleh. Maka yang kedua, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan ibadah sholat dan tunaikan zakat. Yang ketiga, yang terakhir, as-salisatu qauluhu ta'ala anishkurli waliwalidaika. Bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kalau hanya bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, lam yuqbal minhu, enggak diterima tuh syukur kita. Karena sebab orang tua ada kita di dunia. Tanpa ada dia, kita tidak kenal dunia. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu menyebabkan Allah Ta'ala redho terhadap anak tersebut. Redallah fi ridol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah terletak pada murka ibu dan bapak. Maka bakti sama ibu itu ausatu min abwabil jannah. Berbakti kepada ibu itu bagian daripada pintu-pintu surga yang akan dimasuki oleh seorang anak. Ad'ab
dilipat gandakan anak yang berbakti kepada ibu pahalanya dibanding anak bakti kepada bapak. Kenapa? Memang karena seorang ibu itu ada satu perasaan yang tidak dirasakan oleh bapak. Bapak tidak merasakan suasana kehamilan. Apalagi ketika udah usia 9 bulan. Tidur sudah tidak nyaman. Dalam posisi miring tidak nyaman. Posisi terlentang. Udah 9 bulan. Kayak kubah masjid. Apalagi tengkurap takut membahayakan cabang bayinya. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan 3 bulan. Itu dia rasakan ketika janin itu sudah mulai terasa. Usia 4 bulan, binabhir ruh. Allah Ta'ala tiupkan ruh yang ada di janin sang ibu itu, di rahim ibu. Mulai hidup, mulai ada gerakan ketika usia 4 bulan. Maka kehamilan itu di zaman dokter belum banyak, bidan belum banyak, rumah sakit baru 3 di Jakarta. Ada Persahabatan, ada dulu namanya Sibiset. Dibawa kemana? Sibiset. Itu pasien kalau dengar Sibiset udah takut aja dulu. Kayaknya baru sampai langsung dibeset. Karena dari nama aja sudah tidak bersahabat dengan pasien. Zaman itu seseorang bisa diketahui hamil ketika sudah ada gerakan-gerakan. Usia 4 bulan itu janin sudah mulai berjalan. Maka kadang seorang ibu itu terasa hamil saat ia menjemur pakaian, tahu-tahu di sebelah kiri ada yang bergerak. Itu bapak nggak tahu itu, tidak merasakan itu, hanya seorang ibu. Maka bakti anak sama ibu itu ad'aful birri, dilipat gandakan oleh Allah balasan-balasan kebaikan. Maka B.J. Habibie, seorang ahli teknologi dimiliki bangsa ini, dia merasakan betul kehadiran ibu dalam hidupnya, mampu menjadi orang-orang yang berhasil karena doa restu sang ibu. Wallahu a'lam. 3 ayat perintah yang Allah Ta'ala turunkan, masing-masing ada pasangannya. Jika diamalkan tanpa disertai pasangannya, lam yuqbal minhu, Allah tidak terima. Maka dengan demikian mari kita laksanakan apa yang dikatakan melalui taklim subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khasya. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.